perjalanan memaafkan diri, perjalanan batin ini, bagaimana Bang Umar ini, menjalaninya? Apakah mulai pada saat berada di penjara, mungkin ketika mendapatkan, pengalaman pahit, atau justru ketika sudah bebas? Bagaimana perjalanan ini akhirnya memaafkan diri, perjalanan batin juga? Ya, saya berusaha untuk memaafkan diri setelah saya ada di dalam penjara, di mana saya melihat dari sebagian besar narapidana yang kasusnya bukan kasus terorisme, tapi dia malah banyak berkelakuan baik dalam segi ibadahnya, dalam segi menjaga hubungan sesama manusia. Dari situlah saya banyak belajar kepada mereka bahwa belum tentu yang katanya napi teroris yang konon akan menegakkan agama itu akhlaknya lebih bagus daripada mereka. Saya banyak bergaul, belajar dari mereka. Disitulah saya mulai berusaha untuk memaafkan diri saya sendiri, sembari saya selalu berdoa kepada Allah agar diberi ampunan kepada saya atas kesalahan dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Dan saya berusaha ketika di dalam penjara untuk bertemu dengan sebagian dari korban bom Bali yang pernah di mana saya terlibat di dalamnya, dan alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka mau menerima saya dan mereka memaafkan saya, dan disitulah saya banyak belajar bahwa mereka lebih hebat. Mereka lebih hebat daripada saya. Mereka lebih hebat dari para teroris. Karena mereka lebih bisa memaafkan. Karena meminta maaf itu mudah daripada memaafkan. Maka dari itu dalam kesempatan ini juga saya tidak bosan-bosan saya memohon maaf. Memohon maaf yang sebesar-besarnya dari hati saya yang paling dalam kepada seluruh korban bom Bali, baik itu yang warga negara Indonesia maupun yang warga negara asing, dan khususnya kepada seluruh masyarakat Bali. Saya memohon maaf atas kesalahan saya, dosa saya, baik itu yang dirugikan secara fisik, psikis maupun perekonomian mereka. Tolong maafkan saya, dan mudah-mudahan suatu saat saya bisa pergi ke Bali dengan aman, tanpa ada rasa ketakutan, bisa diterima oleh masyarakat Bali khususnya. Oke, Bang Umar yang kemudian tadi sudah banyak bercerita ya mengenai bagaimana perjalanan memaafkan diri sendiri, bahkan kontribusi yang dilakukan saat ini berusaha membuka lembaran baru. Tadi mungkin sudah bicara mengenai kopi. Apa sih kemudian kegiatan-kegiatan yang lain ya? Tadi sudah ada kegiatan positif, mungkin ada kegiatan-kegiatan lainnya yang saat ini mungkin juga tengah dilakukan oleh Bang Umar sendiri. Ya, jadi saya sejak bebas dari penjara, saya mulai menekuni fotografi makro. Fotografi? Ya, fotografi makro. Waktu itu awalnya dimulai dari smartphone, handphone, kemudian saya pasang kamera lensa bongkaran, lenspong, untuk memotret khususnya serangga-serangga. Kemudian sampai akhirnya pada tahap berikutnya saya mulai semakin gemar, semakin suka dengan fotografi makro itu, dan saya masuk ke dalam satu komunitas fotografi makro. Waktu itu khususnya yang pertama di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Namanya komunitas Susi Surabaya Sidoarjo.
Nah di situ saya banyak bergaul dengan mereka, kemudian mendapatkan ilmu tentang fotografi makro. Sampai akhirnya saya meningkatkan lagi, masuk ke satu komunitas yang lebih besar, yaitu Galeri Makro yang ada di Semarang. Dan dimulai dengan saya mengikuti gathering nasional tahun 2000. Waktu itu kalau nggak salah bulan Agustus tanggal 10. Ya. Dan mereka semua menyambut baik. Mereka juga tahu berarti abang ini siapa gitu. Ya. Atau Bang Umar merahasiakan lagi atau tidak mau terlalu membahas nama Umar Patek? Tidak, saya lebih suka terbuka. Jangan sampai mereka tahu di belakang hari. Saya sampaikan bahwa saya Umar Patek, saya mantan narapidana teroris, saya pernah di penjara. Kemudian saya ingin mendapatkan teman-teman baru, sahabat baru, komunitas baru, dunia baru, yang semuanya serba baru. Artinya saya ingin meninggalkan semua dunia lama saya dengan komunitas yang lama. Dan alhamdulillah mereka responnya sangat bagus dan menerima saya. Dan kebanyakan dari mereka bukan dari Muslim. Ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, tapi mereka benar-benar merangkul saya. Dan mereka terus membimbing saya sampai akhirnya saya ingin waktu itu next level, yaitu dengan menggunakan kamera mirrorless. Dengan menggunakan kamera mirrorless itulah saya semakin hobi, semakin suka dan pergi hunting bersama-sama mereka. Kadang di kota Semarang, kadang di Ngawi, kadang di Purwokerto. Dan yang paling aneh, waktu saya hunting di Baturaden selama 1 minggu, saya tinggal di rumah sahabat saya. Namanya, saya biasa memanggil Om Teddy, Teddy Handoyo. Dia seorang Nasrani. Dan dia tidak mengizinkan saya untuk menginap di hotel, tapi di rumahnya. Di rumahnya. Jadi bagaimana yang dulu saya tidak suka dengan penganut agama lain, tapi saya berubah drastis. Dan disitulah di rumah dia ada salib besar, tapi di sisi lain saya sholat di situ selama 1 minggu. Saya di situ dan setiap pagi dan malam kami hunting bersama ke hutan di kebun raya Baturaden. Dan mereka pun saya undang waktu acara grand launching. Dan itu buat saya satu support tersendiri. Karena mereka mau hadir, mereka mendukung saya dengan kegiatan yang baru sekarang ini, yaitu fotografi makro. Itu sela-sela di saat saya ketika sedang misal sudah memproduksi kopi, saya sempatkan ada fotografi. Ada kopi, ada fotografi juga. Kemudian salah satu yang sempat kita ketahui, Bang Umar ini bahkan sempat menjadi petugas paskibraka pada saat di lapas, kemudian juga ikut di dalam upacara pengibaran bendera. Ini mungkin bisa diceritakan karena artinya ada semangat patriotisme. Bagaimana kemudian seorang Umar Patek ini nanti bisa semakin memupuk rasa patriotisme dan berkontribusi untuk Indonesia ke depannya. Bang Umar, bisa dijawab usai jeda pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami.